Lia masuk. Kamu hamil sama siapa? Pemirsa, kali ini saya telah membaca pengakuan dari klien kita yang menyebut dirinya Lia. Di sini Lia menceritakan bagaimana kisah cintanya yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan dengar bagaimana pengakuan dari Lia. Nama saya Lia, dan saya merasa hidup saya sangat tidak adil. Puncaknya 1 tahun yang lalu. Berawal dari masa-masa SMA, di mana saya berpacaran dengan Freddy. Freddy adalah laki yang sempurna di mata saya. Baik, tampan, perhatian. Suatu hari, saya ajak dia main ke rumah, bertemu mama. Awalnya baik-baik saja. Tapi ekspresi mama gak enak banget. Mama gak suka sama Freddy. Udah pergi ngapain kamu di sini? Enggak. Jangan lagi ya, kamu ya. Enggak gitu tante. Saya Udah. Ngapain Iya. kamu? Lia. Tapi walaupun gitu, aku terus menjalani hubunganku sama Freddy. Kami sangat menyukai, dan itu terus berjalan. Walaupun orang tua aku gak setuju. Sampai lulus SMA, dan aku harus pindah ke Semarang. Kami backstreet dan jarak jauh. Tapi kami tak kuat. Aku tetap menyayangi Freddy. Kita hubungannya di luar aja ya sayang ya. Aku nggak berani sayang. Kamu tuh nggak setuju sama aku. nggak bisa. Aku bakal harus ke rumah orang tamu ya mungkin nggak deket-deket ini. Tapi nanti pasti aku bakal nemenin orang tuamu. Sampai suatu saat, aku dan Freddy mencoba kembali meyakinkan mama. Lia. Ngapain kamu kesini? Masuk Lia. Masuk. Lia. Mama kenapa? Nurut ngomong mama. Keluar kamu dari sini. Keluar. Lia. Lia. Jadi nggak boleh. Kok jadi begini Lia kamu? Udah, keluar. Lia masuk. Udah, jangan lagi ya. Jangan lagi gua anak saya. Keluar. Apa yang akan dilakukan oleh Lia setelah hubungannya dengan Freddy dilarang oleh ibunya? Akankah ia meneruskan hubungannya dengan Freddy ataukah putus sampai? Memang dari awal hubungan kami tidak diizinkan oleh orang tua aku. Tapi kami terus berhubungan. Rasa sayangku bahkan semakin besar kepada Freddy. Sampai suatu saat, karena rasa cinta yang begitu besar, kami melakukan hubungan suami istri. Hal yang paling tidak kuduga, keadaan menjadi kacau. Aku bingung, takut, semua campur aduk. Karena saat aku membeli test pack, yang tertera pada test pack adalah positif. Saya positif hamil. Saya bingung. Tapi saya tahu saya harus cerita sama Freddy. Aku hamil sayang. Freddy kaget. Tapi dia berusaha tenang untuk menghadapi semuanya. Sayang jangan nangis. Aku takut. Aku nggak tahu harus gimana. Sudah. Kita bakal ngomong. Aku nggak berani ngomong sayang sama mama. Iya. Aku takut. Saat ini kita memang nggak bisa ngomong. Tapi setelah kandunganmu udah membesar, kita nggak bisa membohongi itu semua. Udah sayang jangan nangis. Cinta semakin kuat membuat mereka nekat. Apa reaksi kedua orang tua Lia begitu mendengar pengakuannya bahwa ia hamil karena perbuatan Freddy? Aku terus menyembunyikannya.
Mama nggak tahu, tapi kehamilanku terus membesar. Tidak bisa lagi disembunyikan. Dan saat kehamilanku berusia 6 bulan, aku baru bilang sama Mama. Ngomong, Ma. Ya. Mau ngomong apa? Ngomong aja. Dia hamil, Ma. Apa? Dia hamil, Ma. Apa? Dia hamil, Ma. Dia hamil. Iya, Ma. Kamu hamil sama siapa? Kamu bilang kamu hamil sama siapa, Lia? Kamu bikin malu orang tua. Lia, ngaku kamu. Lia. Dia salah, Ma. Mama malu punya anak seperti kamu, Lia. Siapa yang melakukan ini, Lia? Siapa? Ngomong sama Mama. Ngomong sama Mama, Lia. Lia, Ma. Maafin Lia, Ma. Dia salah, Ma. Jangan, Mama. Apa kata Papa nanti? Maafin Lia, Ma. Lia salah, Ma. Dia ngerti, Ma. Lia salah, Ma. Mama malu punya anak seperti kamu, Lia. Ini harus bagaimana? Aku mengaku pada Mama bahwa sebenarnya Freddy lah yang menghamiliku. Siapa yang melakukan ini, Nak? Siapa? Mau marah karena Mama memang dari awal tidak pernah menyetujui hubungan kami. Kemudian Freddy datang ke rumah, mengingatkan Mama kalau Freddy akan bertanggung jawab dan akan bawa orang tuanya untuk melamarku. Kamu ya yang menghamili anak saya, Lia ya? Kurang ajar kamu. Kamu gak pernah ngerasain bagaimana orang tua mengandung dia 9 bulan. Sekarang lihat perbuatanmu. Lihat. Sekarang lihat perbuatanmu. Lihat. Ya Tante, saya tahu. Saya justru sini tuh untuk menjelaskan semuanya, Tante. Saya akan bertanggung jawabkan dengan apa yang saya lakukan ini. Saya akan kesini mengajak kedua orang tua saya untuk melamar Lia. Sekarang juga kamu pergi. Satu minggu kemudian, Freddy datang ke rumah untuk melamarku. Aku bahagia, sekaligus bingung, karena aku tahu sekali apa yang ada di pikiran Mama. Begini Bu, maksud kedatangan saya satu keluarga ini mau melamar putri Ibu yang akan saya jodohkan dengan anak saya, si Freddy ini. Iya, Pak. Begini. Waktu ini bapaknya belum datang. Dia masih luar kota. Bapak keluar kota? Iya. Tapi mereka tahu toh? Tahu, Pak. Iya, tahu. Sementara ini dibatalin dulu gimana, Pak? Oh. Di telepon bapaknya kan bisa dong. Enggak begini Bu, kalau dibatalin saya tuh malu dengan saudara saya ini. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Kenapa kalau memang nggak boleh, kenapa nggak kemarin Ibu beritahu dulu dengan lewat Freddy kan bisa. Udah gini aja Bu, kalau begitu kita tinggal pulang aja. Kita malu di sini. Udah. Tinggal aja pulang. Ayo udah. Permisi. Assalamualaikum. Udah, ayo pulang. Udah pulang. Ntar di rumah. Malu saja kamu ini. Udah. Harapan Lia bersanding dengan Freddy pupus sudah. Apa yang akan dilakukan Lia selanjutnya? Menggugurkan bayi itu? Atau anak itu terlahir tanpa kehadiran seorang bapak? Setelah Mama menolak lamaran Freddy, hubunganku dengan Freddy putus total.